nur tawajuh, ya, nur sebagai bekal sampeyan lagi pengen parek, pengen menuju Allah, mau tidak mau, Anda suka tidak suka, Anda nantinya akan dipaksa untuk kembali kepada Allah. Tinggal sanggup apa Pak Una? Sekaku dinggonon, gak disonon, masih lemak. Pertanyaannya tinggal sanggup apa? Suka atau tidak? Sampian suatu saat dijaluk, Pak, balik karo Gusti Allah. Ketika pulang kepada Allah, Anda sanggup apa? Pertanyaan yang harus dijawab ning jero atine sampean. Terus sira esuk mati lu sanggup apa, Terus? Cuma lagi menang, kamu takut terus. Masa sampean masih belak, Pak? Otokritik namanya. Iya di, konon lo, Rambo. Siapapun yang disagi contoh, iya dikasih sudah mati disanggup apa? Begitu balik karo Gusti Allah takoni, iya kan? Man atallaha biqalbin salim. Allah nantinya akan dekat sekali bersama dengan orang yang hatinya baik, yang waktu di dunia ketika diuji, jadi apapun, dicaci dalam proses kebangkrutan, tegar hati ini, dia tetap sholawatnya tetap, Allahnya tetap, istighfarnya tetap, tidak pernah ngersula, tidak pernah kercek. Ayo sih. Iya kan? Orang pernah kecerak dalam kondisi apapun, tegar dewek. Ketika pulang dia berarti orang yang hatinya baik. Ya, malah yang mau malum wala bangun, anakmu nanti tidak berguna di sana. Berarti sumpama dua anak kita boro-boro ingat anak. Dia di sini kita sumpama boro-boro. Rabi dende, rabi dende kita dulu kok. Boro-boro inget rabi nih sampean, rabi tua, boro-boro inget rabi tua. Awaknya dewek sini pikiri Gusti. Tapi ketika ada cahaya di sana muruk, bior. Ya li, muruk. Wa adkhilni fi ibadika sholihin. Gusti bagian kaya apa-apa gak kula Gusti, ake salane, ake dosae, ake khilafe Gusti, kita ke kecerak bae Gusti. Tapi Gusti kula ki muga-muga oli cahaya ning sejerone atine kula, muga-muga ning akhirate kumpul karo wong kang soleh. Ya li, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dongeng mengkonan, Mang Rabu dongeng pripe. Contoh kan Rabbana Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni fi ibadika sholihin. Apa sebabnya kuning kana kumpul karo tergantung sampai disenengi. Mengkonon iya dari pahaman ayat itu tuh Pak. Kok kumpulin harap tergantung sampeyan apa kang disenengin sampeyan waktu dunia ning ngafane siapa? Ngepeni Mbak Mangli ketemu. Dari mana? Wa adkhilni fi ibadika sholihin. Almar'u man ahabba, seseorang itu nanti dikumpulkan sesuai dengan apa yang dia cintai. Senang Syekh Syarif, mudah-mudahan ketemu dengan Syekh Syarif. Senang mensampaikan para wali, mudah-mudahan kesalahanmu bisa dihapus dan mereka memanggil kamu untuk bisa berkumpul dengannya. Amin. Ngomong berarti tegar kan Bu. Aja wiridan konean anu tititan mata beli anu sugesti dirimu, harus disugesti. Ki konean ya, gini wong macakin ki konean bisa beli ya, dia tapi bukti tak beli. Setan yang bercokol di pikiran kamu harus baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan bercokol di pikiranku. Aku harus yakin. Cukup berhenti di sini. Hatiku enggakmu tidak boleh masuk ke hatiku. Yakin Allah memerintah kepadaku untuk baca sholawat. Pasti banyak manfaatnya. Baca. Iya memang rambut. Sukses baca bangkrut baca anak duitnya baca
lakadite baca so, pura bisi baca so, pura bulur baca so, aduh, putus baca so, orang wali baca so, budak bayi baca so, lah, budak, ini contoh, harus begitu disugesti, ya kan, disugesti, geni panas nih, disugesti dengan ucapan. Ya narukuni bardau wassalaman ala Ibrahim redup adem yali melakuning sawah ditakoni tanduran sira kutak tanduran kita sampean makhluknya pangeran kita makhluknya pangeran muga-muga apa kang ditandur kula muga-muga berkah sampean Buddha di putri bebe ulaning sampean pengen dadi lamun ora dadi kira-kira berkah rezekine ana rezekine wakat wis kudune rezeki sing endi bae diajak ngobrol ada rezeki sing beli sing kene bae beli sing sawah bae ana sing kene ana sing kono ana sing kana kono beli Pak diajak ngobrol, ilok memang rondo nih saya diajak ngobrol pakaian sampean nih pojok ngopi iya tikus ngobrol diajak ngobrol mensugesti namanya begitu lah aja ngobrol aja santai-santai udah dari bocah itu wong lekas kapan obrol dengan sesuatu yang tidak bicara itu menggunakan gelombang. Apa maksud gentakan hati? Paham Kang? Paham? Iya gitu, gentakan hati. Jadi orang yang lagi belajar untuk benar, ya namanya adalah ar-rahilun, namanya adalah muridun, namanya adalah baru proses belajar benar. Dari belajar gini, ya bakal jadi Buya Syakur sih turun, dau Arab. Katakanlah secara mudahnya lagi belajar seperti itu. Ada cahaya nanti ditipan suruh hatinya sampean gitu. Ya, anak cahaya kan udah dibaik, pure, kenceng mana, abur. Ya, ria dua semua kenceng mana, pure, turun mana, ada. Berarti cahaya tawajuh, nur tawajuh itu dihasilkan dari proses riadoh. Ya, namanya hidayah berupa nur tawajuh. Ini sejero hatinya sampean. Abur tabeli tergantung diri sampean. Paham? Anak cahaya lamun laka cahaya petang jerimet anak cahaya nih sejuratina sampean jara Syekh Ibu Ta'ala namanya nur tawajuh sebagai modal dasar untuk apa dekat dengan Tuhan tujuannya sampean. Paham? Pengen sukses anak nur tawajuh ya sijin cara pribadi baca sholawat. Kenapa? Dia punya kepahaman yang kesuksesan adalah Allah. Duduk-duduk duduk keris itu waktu sing gede duduk kuburan duduk Allah. Dia berarti ada percikan cahaya. Bukan gue menawa baik itu jiarum sukses. Berarti ada nur tawajuh. Bukan baik kita puasa sumama bisa sukses. Ada nur tawajuhnya juratina sampean. Nanti bagaimana? Semakin besar kalau Anda pengen sukses di sana ketika sampai sukses. Ketika ada nur tawajuh semakin besar, Anda akan bersyukur. Kalau tidak sukses, Anda bersabar. Dari mana? Dari nur tawajuh. Tapi bakal akan nur tawajuh. Iya, ketika sampean bangkrut, apa sing dibingung? Dan obat tetes dimut. Obat tetes dimut. Anak mau konon Mbak Ibu. Anak obat tetes dimut kayak ngemut permen ya mati orang mangat baik. Kenapa? Nur tawajuhnya itu tidak ada dalam hatinya. Orang kalau tidak ada cahaya dalam hatinya kayak binatang Pak Konian. Paham Pak? Uang bakal laka cahaya nih saudara hati nih kayak binatang. Dan bisa jadi lebih jahat dari binatang. Manusia itu diciptakan oleh Gusti Allah iya kan? Ya, walaqad karramna bani Adam wattini wazzaituni wa turi sini wa hadal amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin.
sebaik-baiknya manusia, sebaiknya makhluk adalah manusia, tapi ketika di hatinya tidak ada nur tawajuh, di hatinya sudah gelap, itu lebih jahat dari binatang. Ngeri, ngeri, ngeri. Bakal binatang Pak, pribe, ya sing dipangan cuma apa, suket apa, tapi bakal manusia, aspal gak dipangan, semen dipangan beli, dipangan. Bensin dipangan, ngeri beli, ngeri. Aspal dipangan, dipangan, iya kan, iya. Ayam mau saya cerowok, tapi bakal saton anjing nih, bisa dipangan saton. Apa sebabnya? Sudah gelap hatinya. Keilmuan tanpa didasari dengan nur cahaya dalam hatinya akan berbahaya. Paham? 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 Makanya hari ini kenapa sih orang-orang besar di sana keilmuannya tinggi, tapi kenapa dia korupsi? Di hatinya tidak ada nur tawajuh. Karena apa? Hatinya redup. Mulai sampai dikon melak bengi. Zaman bengi mangkonon nang melak bengi nang. Hari kelahirannya sampean dimeleki. Nang sampean sing melak bengi kanang. Lamun bisa sembahyang bengi wong tua zaman bengi mangkonon. Nang kin ria doa nang. Ya, karena di Jawa itu yang kuat itu orang Jawa dulu Pak, sampai puasa moksa itu dulu. Meskipun sebelum ada Islam itu begitu, riyadhah sampai moksa, sampai awak kecil. Ya, kalau dulu seperti itu, jangan udah sampai itu, ya. Mang Rambo dicaci dan lain sebagainya, kuat tuh untung. Karena bagian dari tirakat itu duwe ati kang baik. Belajar ya, dicaci, dipuji, biasa baik, dicaci biasa baik, di alam biasa baik, dicaci biasa baik. Anda berarti lagi tirakat orang hati yang baik. Berat di mengkonon, ayo, dipuji ya biasa baik, dicaci ya biasa baik. Berat. Kalau Anda bisa seperti itu, berarti Anda lagi laku lampai para kekasih Allah, wali. Lalu donga, pengen padang hati ya donga, ya kan? Iya, ya kan? Padang hati nih, Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma ftah alaina, ya Allah, moga-moga hati aku ada di hati kang padang, kayak dia padangnya para wali. Ngono beli, anaknya sampai di bayi lagi sekolah, sing lagi apa, ya kan? Kalau mau tidur dibaca 71 kali Allahumma ftah alaina futuhal arifin, supaya hati ini jadi hati kan kebuka. Iya. Iya li, kadang baca cilik lama, ciliknya goblok. Bakal kali gane be gede ini pinter. Bisa jadi seperti itu Pak. Belum tentu tanaman tanduran kalau lagi ciliknya blesak, belum tentu gede bagus. Iya li makanan. Iya. Lu mulanya doang tuh, iya Cak. Udah jadi aja Allah maftah alaina futuhal jaluk dibuka hati ini begitu apa aja nur tawajuh, nur kang lagi cahaya sebagai bekal sampeyan, efek daripada riyadhah, efek daripada kata-kata sampeyan istiqomah, itu namanya nur tawajuh. Itu dari Allah ya, hidayah yang berbentuk bimbingan, dikasih cahaya. Besar atau kecilnya nur tawajuh tergantung satu sampean ridho sampean. Riyadhah itu tidak hanya sampean sholat malam, dicaci diam aja riyadhah, dipuji tidak biasa baik itu riyadhah, bersyukur itu riyadhah, sabar itu riyadhah Pak. Paham? Paham? Riyadhah namanya. Kok begitu ya? Tadi apa saya kata, hidup tidak selamanya indah, berulang-ulang. Jangan kau harapkan hidup seperti jalan yang lurus saja. Jangan kau harapkan. Pengen lurus jadi lah kalah kajudule. Pengen sumpah mau kering lah kajudule. Penguripku. Anak lara boya ke anak lara ndase anak apa maning duit orang boya duit. Wis kula ndase pet-petan pun. Hidup seperti itu. Paham? Yes. Terus wal wasiluna lahum anwarul muwajjah. Orang yang sudah kenal dengan Allah, ya
ini kan lagi bercerita kalau orang yang sudah kenal dengan Allah, istilah dalam tasawuf sudah ma'rifat, sudah mahabbah dengan Allah, ya itu dikasih cahaya oleh Allah itu dari hasil, dari buah, dari kemakrifatannya, ngebiur abiur, murukabe jagat, rahasia-rahasia kehidupan tahu, cuma kadang ngomong kono ku meneng. Kenapa mangrambo ndau ngadep ke surutu jadi mangrambo mengkenen nakodika kan kasumpama bobat dalam artian nganggo rame-rame bae kan, padahal si weru itu namanya nur muwajah. Wah, tahu itu kepada orang yang derajatnya sudah derajat sampai kepada Allah wasil, orang yang sudah makrifat kebiur, ya semakin itu ngebiur, ya pengen sampean oleh nur muwajah dari proses tawajuh dulu. Ya, bagaimana sih orang yang sudah mendapatkan nur muwajah yang kebiur, sudah berhadapan dengan Allah, sudah tahu Allah, katakanlah nikmatnya seperti apa? Ya mau tak gambarkan kah? Deleng sampean makhluk ke pangeran boga sampe wis geter-geter. Ya. Mangrambo bilang bocah wadon, arane sarkem. Mbuh kita belikun ku tak tok dibuka lawange ora ditemoni. Anak gula wat anak, terbuka anak, tapi sarkem ora metu, sakit hati enggak? Sarkem di apa? Orang mau miacan. Paham? Maka orang yang sudah dikasih nur muwajah, dia katakanlah sudah dekat dengan Allah, muwajah, berhadapan-hadapan. Karo sarkem ibaratnya kah adep-adepan lambe weru, kesenangannya weru, dia sudah dekat kenal sekali dengan Allah. Kata kuncinya sudah tahu, itu namanya nur muwajah, gebyur. Ya Mang Rambo, lu begitu nur muwajah. Ya sampean sih untung masih anak cahaya sedikit, gus untung ku daripada laka-lakacan, masih untung Mang Ros, disyukuri, disyukuri sampean tanpa ada nur tawajuh, yakin Anda tidak akan mau duduk di sini bareng dengan saya, pasti. Ya lebih baik tidur, tapi ketika ada percikan di situ gelem, oh iya bener, begitu, ya kan? Itu ada percikan itu, besar atau kecilnya tergantung sampean riyad mau. Paham? Loh, gitu. Al awaluna lil anwari. Ya. Al awaluna lil anwari. Artinya bahwa proses-proses riyado, ya Mang Rambo kayak sampean sumpama puasa, istighosah, melek bengi, sembahyang bengi. Konon apa maning bu baca apa, nahan amarah, nahan ketika dicaci sampean diam, ketika sampean sukses bersyukur dan lain sebagainya, ya itu akan menambah cahaya dalam hati sampean, karena nih sober hatinya sampean dari kecil sudah dikasih ada cahaya Pak, ya cahaya mau besar atau kecilnya tergantung sampean mengolahnya mau Pak. Paham li abur tabli tergantung setrum kan. Bahkan aja sih ternyata biar usahanya bekal HP itu sudah ada cahaya, katakanlah sudah ada bekal cahaya, begitu beli sampean anak murid ya abur tabli dicas sedikit, orang baru beli HP itu sudah katakanlah dikasih cahaya dari pabriknya, dari sananya, ya kan? Pure. Besar atau tidaknya cahaya tadi tergantung sampeyan dicesta beli. Paham? Dicesta beli. Tadi nur kang ning sejroning ati sampeyan kang pernah di proses belajar itu, ya katakan nur yang ada di hati sampeyan mau besar atau kecilnya tergantung sampeyan mengolah. Ya, tergantung sampeyan mengolah. Masuk akal nggak nih? Ya. Ada dipikir sampai pikir nur kan sesuatu berarti cahaya, kayak jangan. Itu katakanlah nur yang katakanlah ning sejurun atine sampean iku maksudnya cahaya ning sejurun atine sampean mau kah sebagai bekal lagi
apa lagi pengen para karo Gusti Allah atau ketika dijaluk karo Gusti Allah terang, karena Gusti Allah bilangnya sedulur atine. Nanti di akhirat nanti yang ditanya bukan mata kamu, kaki kamu, ya kan, bukan sekujur badan kamu, yang ditanya adalah hati. Paham? Paham Pak? Yang ditanya adalah hati. Tuh gitu kan. Wa ulal anwaru lahum li'annahum lillah la li syai'in dunah. Gitu. Orang yang sudah makrifat dengan Allah, ya dikasih cahaya yang muwajjahah. Ya. Yang kemarin saya sudah katakan, kalau hatinya sudah dikasih cahaya muwajjahah ki Mang Rambo ki, ya contoh ki, cahayanya sudah dikasih cahaya apa? Muwajjahah ning Gusti Allah, suruh ngebiar atine ki, ya dia melakukan hanya satu untuk Allah. Paham nggak? Dia melakukan hanya satu untuk Allah. Yang lihat adalah Allah, tidak untuk yang lainnya. Paham Mang Rambo? Maka sampean oleh cahaya ning Gusti Allah, cahaya muwajjahah, yang dilihat adalah Allah. Yang kemarin saya sudah bahas tuh. Yang dilihat adalah Allahnya. Ya, Allah. Karena yang sejati-sejati adalah Allah. Semuanya adalah permainan tok. Ya, kok permainan? Permainan. Tenaga kamu juga permainan. Semakin tua semakin ngehilang nggak? Mata kamu itu permainan. Ya kan, kaki kamu permainan. Semakin tua melakukan semakin encrot. Ya, dunia selain Allah itu permainan. Paham? Artinya satu akan ditinggalkan, tidak akan abadi. Yang abadi hanya satu, Allah. Maka orang yang sudah mendapatkan nur muwajjahah, di hatinya hanya satu, Allah, tidak yang lainnya. Ya, pengen mengkonon rasak nama konon, ya sulit untuk dibicarakan. Ini baru keterangan seperti itu. Orang yang sudah mendapatkan nur muwajjahah, nikmatnya seperti apa, sulit untuk diungkapkan. Kecuali satu, Anda sebagai pelaku, saya juga baru menerangkan. Paham, Mas Abi? Saya baru menerangkan. Tuh, begitu. Ya, sebentar lagi nih, sedikit lagi. Tasyawuf buka. Utawun lisik kesampean, lisik ngerti? Nginteh. Ya. Lisik, mendelisik kah? Wah, wong kan kakin lisik arah. Mendelisik. Ya, ngulati ini celah-celah kesalahan. Konon. Arana menelisik laku sama ya kita-kitaan. Semoga nambah, siapa sih yang menelisik seperti itu? Metani berlaku wong, ya kita-kitaan. Ya Mang Rambo. Tasawuf buka utawi nelisike sampean ilama maring sesuatu batona kang batin, kang anan sejurone batin, batona kang ora katon opo mau fika ing dalam sampean minal uyubi saking saking cacade batin, saking cacade ati iku khairin lebih bagus min tawasyufika saking nelisike sampean ilama maring perkara hujiba kang den hijab opoma angka saking sira minal huyubi saking kegaiban. Paham? Wong kan biasanya kan pengen sesuatu kang aneh-aneh. Ya. Ya kan? Pengen sesuatu kang aneh-aneh. Bisa kang aneh-aneh. Pengen bisa nebak besok ki akan terjadi apa. Mengkonon ora? Ya kan? Ya beli mengkonon. Pengen sesuatu kang aneh-aneh kang gaib. Pengen sampean weruh seumpama ning tempat kinki penunggu sapa-sapa ning kana sapa-sapa ning tempat kanana sapa-sapa. Pengen weruh seumpama sampean selama pengen dalami keramat. Pengen terus sajenere winara. Itu katakanlah hal seperti itu ya lebih tinggalkan saja, artinya lebih baik dari Syekh Ibu Ta'ila daripada sampean pengen urus sesuatu yang gaib-gaib tadi, perkara-perkara kang gaib, perkara-perkara kang sifatnya katakanlah
ya kang ora katon mata, kang sifatnya rahasia mau. Iya kan? Iya. Maca Fatihah kita nuru rahasia Fatihah gin. Sumpama rahasia Fatihah itu begini, rahasianya ini begini. Jangan nuru maca ora. Ya, anak orang semua pengen nuru rahasia Fatihah, anak ada orang setiap ini pengen nuru rahasianya, dilakoni orang. Ya. Sesuatu kang aneh-aneh, Pak. Sesuatu yang kang aneh-aneh. Ya. Pengen bawa kebatinan, ya, pengen bisa empos, pengen bisa merasakan wong edan, pengen bisa merasakan wong kesurupan dan lain sebagainya. Kata Syekh Ta'illah, hal seperti itu ya lebih baik, itu lebih bagus daripada katakanlah hal seperti itu, artinya kelakuan lisik ning sejero atine sampean itu lebih bagus tenimbang sampeyan werdu ning perkara gaib, pengen pelajari persoalan gaib. Wong nang belajar ngono. Paham li, Pak? Bagian gak lusuri ning aib sampeyan. Tenimbang sampeyan pengen werdu ning perkara-perkara kang samar, kang gaib. Sing iya. Sing ora-ora kan. Nyepi apa? Pengen sumpama olikin bagian gak sampeyan ka lu apakah bagian gak ngeratapi hatine sampai caca di hati kita mengkena kita masih anak ujube, kita masih anak riae, kita masih anak dengkie, kita sumpama pengen apa oli keramat, kita pengen tingkat derajatnya pengen tinggi, kita sumpama pengen mengkenen itu lebih bagus ke seperti itu daripada ngulati sesuatu kang arokaton mata, kang dapat rahasia. Otokritik terhadap diri sendiri itu lebih hebat daripada sampean apa ngulati sing ora-ora, kang ora jelas, kang ora katon mata. Tapi sih memang ora, zaman gini ora. Ya memang saja. Uji memang ngonon, tapi jari Syekh Ta'illah lebih baik sampean otokritik. Kenapa sih saya tadi dipuji orang bergigi langsung, waduh. Padahal puji itu milik Allah. Kan begitu. Lebih bagus sama konon. Sebab apa? Hal kang kegaiban itu Pak bonus. Orang dijaluk begitu sampai ngelaku tasawuf itu kali gane Pak. Empas proses sampean itu bonus. Paham Angson? Pen bisa ngempos bonus. Tapi ada tujuan mengkonon. Sampai terus bilaku supi, laku hati sampean. Kok gak salah? Kusal bakal wiswaya berkenan dikasih. Cuma baca Bismillahirrahmanirrahim mencelat. Paham. Artinya menelisiklah, otokritiklah teraban jeruane sampeyan. Ana riyae beli, ana dengkie beli, ana ujube beli. Mengkonon, ana kecerke beli, ana sabare beli. Takone istiwa sampeyan iki sampeyan ki ana ndeluk-ndeluke beli. Itu lebih hebat tenimbang sampeyan mencari sesuatu yang gaib. Baca Idajul Jilat apa rahasianya begini. Kalau belum wayahnya jangan, lebih baik sampean katakan deleng atine sampean baik dikit. Paham Billy? Jadi kalau sampean baca sholawat, kalau bisa sih udah baca sholawat, mungkin katakan ada rahasia-rahasia kecil itu sebagai percikan saja, sebagai poin sampean sudah bisa masuk. Tapi jangan terlalu ke dalam. Ya, karena rahasia apapun itu bonus nanti juga akan dikasih tahu. Ya kan? Itu nanti juga akan dikasih tahu. Lebih baik otokritik. Iya kan? Kita belum bisa istiqomah mengkenen, kita lebih baik begitu. Namanya kalau dalam katakanlah perkuliahan itu namanya otokritik, kritik terhadap pribadi. Ya, jadi artinya ketika dikritik itu berarti sampean ketika menerima berarti sampean akan maju. Tanda bahwa orang maju itu ketika dikritik dan kritikannya benar berarti akan maju. Yang paling sulit ada mengkritik pribadi. Waktu dikritik dia Bang Rambo,
ngritik dhewek kena kene dhewek kira lir boram bo konon wis dua samene libo. Kan itu namanya kritik jeroan. Paham Rambo? Daripada sampean sumpama pengen keramat-keramat, daripada sampean sumpama pengen bisa pas pos, itu lebih hebat gak mengkonon. Itu namanya otokritik. Daripada sampean lisik sesuatu yang tidak. Metani wong be, ati dia orang dipetani lebih baik metani dewek kita sesuatu yang mudah diucapkan sulit untuk diamalkan. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya proses nyendiri. Lamun bisa sampean gaya tempat sepi nih kono meneng tek nganggo ngritik dewek, nanti Anda akan mengalami proses kemajuan, cara berpikirnya akan beda. Diberi bakal sama dina karo wong rame be, tidak ada sebuah proses kehebatan dalam pikiran kamu. Sebab peradaban besar diciptakan dari tempat yang sepi. Nabi Muhammad di Gua Hiro, Nabi Ibrahim ning apa? Nabi Ibrahim ning endi? Nabi Ibrahim ya ning tempat anu padang pasir. Iya kan, Nabi Khidir ning tengah lautan. Bang Rambo di Bang Rambo. Konon. Wes ya, moga-moga manfaat. Jadi kesimpulannya para sedulur, alhamdulillah ada percikan cahaya. Berarti sampean ki ping-ping, sampean pupukan maukah mangrus cahaya mau. Itu adalah hadiah dari Allah, hidayah yang dikasih oleh Allah berupa bimbingan, dikasih modal bimbingan mau berupa cahaya. Kalau kita mau belajar namanya cahaya tawajuh. Kalau sudah tingkatan wali cahaya muwajahah. Kedua kesimpulannya udah kritik saja pribadi ya kan. Kalau sampai keceplosan udah di tengah malam itu jaluk ampura karo Gusti Allah. Jadi apa? Kang kaji Roma Irama, semut di seberang lautan akan kelihatan, tapi gajah di belebuk mati tidak kelihatan. Ku perilaku wong, perilaku kita-kitaan. Pas beli omongan karo Syekh Ta'ila, bener. Mau kan dibimbing oleh Syekh Ta'ila. Bagaimanapun aja sampai semut di seberang lautan katon, tapi gajah di belebuk matamu tidak kelihatan. Ya kan? Artinya udah kita banyak otokritik. Semakin banyak otokritik, semakin sampai ngeritik dewek mangrus, takoni mangrus, mulut kamu mau kemana, mata kamu sehari-hari kemana, ya leh, dan lain sebagainya, ya kan? Itu lebih baik daripada sampean pengen ngurusin orang-orang, sebab bakal durung wayai bahaya, dan Tibil Qulub tidak mengajarkan seperti itu. Tibil Qulub pengennya oleh keberkahan para wali, ya kan? Konon keselamatan kabeh. Amin amin ya robbal alamin. Nun sewu nun agung pangapunten bilih wonten kelepatan kelupan nyuwun agung pangapunten. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.